Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Erika Angelita Sugianto dengan nomor NPM 2301210004. Dan dengan saya Putri Febriani Setianingsih dengan nomor NPM 2301210006. Kami akan mempresentasikan materi tentang Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Berikut adalah materi presentasi kami. Pengertian geopolitik. Geopolitik adalah istilah yang berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik adalah kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara. konsep geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu. Memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan konsep geopolitik. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Sebagai geopolitik Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Kedua, sebagai geopolitik Indonesia ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek almiah maupun aspek sosial. Unsur-unsur geopolitik. Geopolitik memiliki unsur-unsur dasar konsepsi geopolitik, atau biasa disebut sebagai wawasan Nusantara. Ada 3, yaitu yang pertama, wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keragaman budaya. Kedua, isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tata laku atau konduk. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Yang pertama, paham kekuasaan bangsa Indonesia menganut paham tentang perang dan damai, yaitu bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Artinya, bahwa hidup di antara sesama warga bangsa dan bersama bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus-menerus perlu diupayakan. Sedangkan penggunaan kekuatan nasional dalam wujud perang hanyalah digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa, dan integritas nasional. Serta dapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. 2. Paham geopolitik Indonesia, yaitu paham yang dikembangkan dari asas arsipelago yang memang berbeda dengan pemahaman arsipelago di negara-negara barat pada umumnya. Menurut paham barat, laut berperan sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut
paham Indonesia, laut adalah penghubung, sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut negara kepulauan. Geopolitik dalam hukum kewilayahan. Penerapan geopolitik atau wawasan Nusantara dalam hukum kewilayahan Indonesia yaitu: yang pertama, pembangunan adalah perbatasan Indonesia agar tidak menjadi wilayah yang terisolasi sehingga lebih mempertegas garis perbatasan wilayah NKRI. Kedua, mengembangkan sektor ekonomi daerah yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih lagi bagi APBD. 3. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah Indonesia yang masih terisolasi. Keempat, menyusun dan membuat tata ruang atau kota wilayah yang sesuai dengan kultur setempat. Kelima, mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Tantangan wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, lingkungan, dan geopolitik regional. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam konteks wawasan Nusantara. Yang pertama, kedaulatan maritim adalah mempertahankan dan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia di tengah persaingan klaim wilayah laut oleh negara-negara tetangga. Kedua, keamanan maritim, memastikan keamanan wilayah maritim dari ancaman seperti kejahatan lintas batas, terorisme maritim, dan penyeludupan ilegal. 3. Kerjasama regional, meningkatkan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga dalam rangka mencapai stabilitas dan keamanan di kawasan. 4. Eksploitasi sumber daya alam, mengelola eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut dengan berkelanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan. Kelima, ketidaksetaraan pembangunan, menangani ketidaksetaraan pembangunan antara pulau-pulau dan wilayah di Indonesia. Keenam, perubahan iklim dan bencana alam, menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana alam di wilayah kepulauan. 7. Isu kedaulatan pulau-pulau terluar, yaitu memperjuangkan kedaulatan di wilayah pulau-pulau terluar yang mungkin berhadapan dengan ancaman atau klaim dari negara-negara lain. Geopolitik dalam konteks otonomi daerah. Geopolitik dalam konteks otonomi daerah merujuk pada dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan entitas otonom seperti provinsi, kabupaten, atau kota dalam suatu negara. Faktor-faktor geopolitik termasuk lokasi geografis, keamanan, sumber daya alam, dan kebijakan nasional dapat mempengaruhi dinamika otonomi daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam memahami geopolitik dalam konteks otonomi daerah. Yang pertama, lokasi geografis. Keberadaan otonomi daerah dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh lokasi geografisnya. Daerah yang berbatasan dengan negara tetangga atau memiliki posisi strategis mungkin memiliki pertimbangan geopolitik yang berbeda. Kedua, keamanan dan stabilitas. Aspek geopolitik mencakup keamanan dan stabilitas suatu daerah. Otonomi daerah yang terletak di wilayah yang rawan konflik atau memiliki potensi ketegangan keamanan mungkin dihadapkan pada tantangan khusus. 3. Sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, atau sumber daya alam lainnya dapat memainkan peran kunci dalam geopolitik otonomi daerah. Kontrol dan pemanfaatan sumber daya ini dapat menjadi sumber konflik atau kerjasama. 4. Kebijakan pusat. Kebijakan pusat pemerintah terutama terkait dengan pembagian kekuasaan, alokasi anggaran, dan kebijakan ekonomi mempengaruhi sejauh mana otonomi daerah dapat bertindak secara mandiri. Berikut adalah sumber referensi yang kami dapat untuk membuat presentasi materi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa
Subscribe and like video ini.